Shalom jemaat Tuhan, welcome home. Beberapa saat lagi kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan di rumah-rumah, bahkan dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Datang sebentar ya Tuhan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan tayangan ini Tuhan untuk kami bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah ini ya Tuhan. Juga Kau berkati tim yang akan bertugas pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Semuanya yang bersuka cita, tepuk tangannya di rumah-rumah. Come on! Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, kami dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. sumber kuat. Sumber kuatku. Lagi sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan Kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu yang kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. sumber kuat. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku Selama-lamanya. selama-lamanya. Katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. tepuk tangan semua di rumah-rumah yuk. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. kau sumber kuat. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu
Kami sembah Engkau Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus. Kau sahabat kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami puji Engkau, Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku.
kasih ya Tuhan. Karaya ralaba ya ralaba ralaba. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. anugerah-Mu besar Terima kasih Tuhan Yesus selalu ada di setiap langkah kami ya Tuhan langkahku. Ku memuji, Sama-sama kata. ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Dalam hidup kami. di dalam anugerah-Mu, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku Puji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ikaya rabaya shande. Ikaya rabaya shando. Haleluya. Haleluya. Ikaya rabaya shanda ya Yesus, 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 Yesus. Kaya ralabaya shande, ya ralaba shande, kaya ralabaya shanda. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your goodness. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Your goodness is running after me. Your
Ora la la ba la 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 ba la la ba la la. Kira la la ba la 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 ba la la ba la 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 ba la 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 ba la la. Kira la la ba la 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 ba la la ba la la ba la 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 ba la la ba la la. Kira la la ba la 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 ba la la ba la la ba ba. Oh, we give you thanks, Jesus. We give you thanks, Jesus. Oh, la 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 ba la la ba la la la, for the goodness, Jesus, for everything, Jesus. In our life, dalam hidup kami semua, Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh baik. You're so good, Jesus. There's no other God like you. Tiada lah selain Engkau, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa ini, Bapa. Engkau terus urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apa, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami terus berbicara sebebas-bebasnya. Apa yang Engkau inginkan sampaikan pada waktunya ini, Bapa. Inilah acara-Mu, Bapa. Engkau akan menguatkan iman, pengharapan, dan Engkau akan mengingatkan kasih-Mu yang lebar, panjang, tinggi dalamnya kepada semua yang percaya padamu, Bapa. Karena Engkau sangat-sangat mengasihi mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau yang beracara mulai saat ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Shalom semua. Semua kabar baik. Kami tahu pada hari-hari ini memang tidak baik di sana karena pandemi ini, tetapi kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sampai detik ini kita selalu harus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa. Give thanks to Him. Makanya judul daripada firman Tuhan pada hari ini yang kami akan sampaikan adalah give thanks to God for everything. Dan dua kata ini, give thanks, dahsyat kata-kata. Ini luar biasa karena give. Ke dalam firman Tuhan bilang kita harus give our best, give everything, the best to God. And thanks is more than thank you. Thanks means everything. Thanks is more personal, sangat pribadi. Kalau saya sama adik saya, sama kakak saya selalu, dan teman-teman saya selalu bilang thanks Rudy, thanks mate. Karena ini artinya, karena ada S-nya juga kan di belakang. Thanks, itu lebih daripada thank you. So we must give thanks to God. Karena kita mengenal Dia secara pribadi. Karena kita selalu renungkan firman Tuhan siang dan malam. That's what it means. Give thanks to God everything. Ayat pembuka saya adalah di Mazmur pasal 100 ayat 4 yang dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Masuk hadirat Tuhan. Kehadirat Tuhan itu dengan masuk selalu dengan pujian, dengan bersyukur, terima kasih. Give thanks God, thanks Lord Jesus, thanks for everything. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Di Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. That means baik atau tidak baik. Amin. Jangan hanya waktu baik kita bisa mengucap syukur dengan bebas. No. Dengan keadaannya juga tidak baik. Orang-orang sekarang di pandemi ini, masa pandemi, dia
mengalami, kalau teman-teman saya mahanya, perusahaannya itu dari susah. Nggak tahu mau kemana. I don't know what to do. Dia mikirkan keluarga juga. Bagaimana dengan keluarga saya, khususnya anak saya. Tetapi waktu dia mengerti firman Tuhan, dia mengucapkan syukur. Give thanks. I know Jesus. I give you thanks for everything. Give thanks. Give thanks, Jesus. Thank you. Thanks, Jesus. Kenapa? Waktu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita berserah. Baik atau tidak baik, silakan Tuhan. Pada aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan semuanya itu, lihat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Anak yang benar. Dia terus sampai mengejar seperti lagu Goodness of God. Dikejar terus kebaikan Tuhan. Dikejar terus. Dibangunkan kita supaya kita mau diberkati sama Tuhan. Dan selalu kita harus mengucap syukur. Jangan seperti bangsa Israelnya dahulu. Yang belum bisa masuk di Kanaan. Karena diputar-putar 40 tahun itu. Karena mengeluh terus, complaining. For God to give thanks to God. Apa yang dia sudah berbuat. Mujizat-mujizatnya. Nah, kita juga hari-hari ini. Kita harus give thanks to God. Give thanks whatever the problem. Apapun masalah kita. Karena Tuhan sudah janjikan kita. Bukan tanah Kanaan. Tetapi New Jerusalem. Amin. Kita akan masuk di situ. Seperti Kanaan-Kanaan, kita jangan diputar-putar, complaining. Aduh begini. Saya bagaimana? No. Just give thanks to God. Give thanks to Him. Dan lihat. Kita semua ini sudah pasti. Sudah dipilih oleh Tuhan. Kita akan masuk di New Jerusalem. Dan di situ semuanya baik. Semuanya apa yang kita inginkan. Terima kasih. Dan saya mau sampaikan ada berapa. Atau juga mengingatkan. Alasan-alasan. Reason why we have to be thankful. We have to give thanks to Lord. Amin. Mari kita simak one by one dulu. Saya tidak bisa ucapan semua. There's so many reasons to give thanks to Lord. Amin. There's so many reasons. Yang pertama, kita ucapkan syukur for God's goodness and love. Amin. For God, goodness and love. Di Mazmur 105 berkata, why we have to give thanks. Kenapa kita harus mengucapkan syukur? Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam bahasa Inggris, di Amplified Bible says, for the Lord is good. His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness endures to all generations. Haleluya. Di sini kita bisa lihat why we have to give thanks to God for His goodness. What is His goodness? Di sini dibilang mercy and loving kindness, atau kasih setianya, kesetiaannya. His mercy and loving kindness. Bapak, Ibu, Saudara, yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. This is very important. Penting. His mercy, belas kasihan. Belas kasihannya dia. Dan loving kindness. Karena memang sifatnya, karakternya demikian. Dia mengasihi kita semua. Karena dia
Di 2 Petrus 3 ayat 9. Dia bilang tidak ada satupun yang dia inginkan kita binasa. Melainkan kita berbalik dan bertobat. Semua supaya berbalik dan bertobat. Dan masuk ke New Jerusalem. His mercy, belas kasihannya. Sebagai contoh, Tuhan mengasihi, Tuhan tidak memusnahkan umatnya. Kita simak, kita ingat percakapan Abraham dengan Tuhan. Setelah Tuhan memberitahukan kepada dia dan Sarah bahwa tahun depan saya kembali, Sarah sudah melahirkan. Setelah itu kita tahu ceritanya. Setelah itu pandangannya dia melihat Sodom dan Gomora. Bapak, perhatikan. Abraham menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena orang di situ begitu menyakiti Tuhan, sudah berbuat banyak dosa. Tetapi Abraham minta belas kasihan pada Tuhan. Tuhan, jika ada 50 orang saja, Engkau juga tetap membinasakan orang benar dengan orang yang fasik. Kalau ada, Tuhan bilang, kalau ada 50, Tuhan tidak akan. Aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Terus Abraham lagi tawar-menawar. Kalau kurang dari 5, bagaimana Tuhan? Nah kalau tetap, saya tidak akan musnahkan. Dan kita tahu ceritanya. Dari 40 sampai 30 sampai 20 sampai 10. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang yang benar, saya tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora. Sehingga ceritanya kita tahu tak? Apa yang terjadi? Dia tidak temukan. Hanya Lot saja. Dan istrinya. Dan 2 anak. Lot, istri dan 4 orang saja. Yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan di sini, kalau kita simak, kalau kita melihat belas kasihan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka hanya ada 4 orang yang benar. Bapak, Ibu, ayo. His goodness, His mercy, His loving kindness, itu kita kejar. We give thanks to His goodness, give thanks for His mercy, give thanks for His loving kindness. Perhatikan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah give thanks for salvation. Di 1 Tawarik 16 ayat 35 berkata, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Yang ini yang saya mau sampaikan di Roma 7 ayat 24 sampai 25 berkata, yang kita harus perhatikan, aku manusia celaka. Wow, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh ihsaniku aku melayani hukum dosa. Dalam bahasa Inggris, saya lebih mengerti di dalam bahasa Inggris ini. Berkata, wretched and miserable man that I am, who will set me free from this body of death, this corrupt, this mortal existence. Thanks to be God for deliverance through Jesus Christ our Lord.
So then on the one hand, I myself with my mind, perhatikan, with my mind serve the Lord of God, the law of God. But on the other, with my flesh, my human nature, my worldliness, my sinful capacity, I serve the law of sin. Paulus ini berkata, we have to give thanks to Lord Jesus. He saved us. Dia yang selamatkan kita. Kita luar biasa. Dia sudah mati. Pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia naik ke surga, 10 hari pencurahan Roh Kudus terjadi. Hari-hari ini memang Pentecost ketiga itu memang sudah terjadi. Makanya hari-hari ini pencurahan Roh Kudus terbesar dan terakhir karena ini. Karena ini. Karena we believe in Jesus. Tetapi kita ini masih dalam tubuh yang corruptible, yang akan binasa. Karena itu firman Tuhan berkata, waktu kita naik ke atas, kita lepas corruptible body ini. Becomes incorruptible body. Tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh ini bisa binasa. Yang Tuhan mau supaya tetap kita selalu penuhi dengan Roh Kudus. Minta inilah hari-hari terakhir. Kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi tanda-tandanya perhatikan. Kita hari-hari ini jangan mendukakan Tuhan. Yaitu tidak melakukan firman Tuhan. Kita hanya baca. Kita baca, amin. Kita semua baca, right? Gembala kita selalu bilang, itu penting. Kita harus tetap connect dengan Tuhan. Connect dengan dia. Baca firman Tuhan. Dan bukan hanya baca, waktu kita baca, lakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan Roh Kudus. Ini yang kita hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang percaya sama Kristus. Dipenuhi terus. Nah lihat. The goodness of God will chase us. Mengejar kita terus. Dan dia akan memberkati kita. Melindungi kita pada saat itu. Ingat. Dalam pikiran kita layani Tuhan. Dalam tubuh hari-hari ini. Kuasa dosa yang terus mencoba membelokkan. Deception yang mencoba membelokkan. Nah, kalau kita tidak ada Roh Kudus. Kalau kita tidak selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Gampang sekali menyimpang. Amin. Kita lihat bisa kemana-mana. Orang-orang bertengkar. Bahkan pendeta dengan pendeta. Saling mengkritik. Itu bukan melakukan firman Tuhan. Padahal semua pendeta tahu. We cannot judge. Kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Mari. Jangan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu ya dan amin. Dan apply it. Lakukan semuanya itu. Amin. Dan saya terakhir. Saya akan mau bicara kesimpulannya. Give thanks to God. Give thanks to God for everything. Everything. Baik itu. Baik atau tidak baik. Just give thanks. Just give thanks. Just give thanks to the Lord. Karena itu yang tertulis di dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita renungkan firman ini. Dan selalu mulai hari ini give thanks. Like I told you, it's more than thank you. Give thanks itu segala-galanya. Sangat pribadi. Sangat pribadi. Karena kita mengenal Tuhan.
dia mengenal lebih dulu dari kita. Dan give thanks for everything. Baik atau tidak baik. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Psalm 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I would say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that fleeth by day, nor the pestilence that walketh in the darkness, nor the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Thou shalt bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt not tread upon the lion and adder. The young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. And I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah,
Inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita doa. Oh, shekalapalapalapalapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini, yang membangkitkan, memerdekakan kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu luar biasa. Kasih-Mu, kuasa-Mu turun untuk kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dan apa yang dilakukannya Kau buat berhasil dan berbuah-buah, termasuk untuk keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin kami, Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotaharjo, Gembala GBI Bintaro, House of Shalom, Pendeta Beni Gunawan. Terima kasih untuk para pemimpin ini Tuhan. Terima kasih Kau curahkan terus kasih-Mu Tuhan. Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu pada para pemimpin kami ini, sehingga apapun yang mereka lakukan membawa kami semakin intim kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia sampai hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah untuk kehidupan jemaat kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang jemaat lakukannya Kau buat berhasil dan berbuah-buah Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Oh, shekalapalapalapalapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati, mengasihi Indonesia sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyinari wajah Indonesia dengan wajah-Mu Tuhan. Dan kami percaya jalan-jalan-Mu semakin dikenal di Indonesia. Dan kami percaya
keselamatan ada dalam bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkatin para pemimpin kami, dari mulai Pak Jokowi sampai Pak Ma'ruf Amin, dan sampai paling bawah Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya takut akan Kau, bukan akan takut akan manusia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka sedang lakukan saat-saat ini, pemulihan, untuk vaksin, untuk ekonomi, kami percaya Engkau ikut campur Tuhan, dan bangsa Indonesia Kau akan berkati luar biasa. Terima kasih Bapa, dan sebelum berpisah kami siap menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.